Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pengurus Masjid Al-Kautsar, kemudian para jamaah, semoga kita semua diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Telaga Al-Kautsar sebagaimana nama masjid ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Sya'ban ini hendaknya lah kita memperbanyak, merutinkan, membasahi lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ayat yang selalu kita dengar hampir mungkin setiap hari, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini itu diturunkan ketika bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebentar lagi akan berakhir dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka sisa-sisa daripada bulan Sya'ban ini mari kita perbanyak solawat, karena ini merupakan adah, kebiasaan, amalan rutinan para orang-orang yang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut tashabbuh, mencontoh atau memisali daripada orang-orang soleh, yang mestilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini. Walaupun mungkin kita jauh daripada orang yang dikatakan soleh tersebut, paling tidaknya kita bisa mencontoh orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini pertama kali saya mengisi di Masjid Al-Kautsar ini, saya ingin menyampaikan terkait tentang sifat 20. Sifat 20 ini juga merupakan kajian daripada orang-orang tua kita dulu yang sempat pada sekarang ini mungkin dikatakan bid'ah oleh orang lain, atau mungkin kita sudah tidak dekat lagi, atau mungkin sudah kita tinggalkan daripada kebiasaan-kebiasaan mereka, yaitunya mengaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, ya. Sampai 20. Sama, basar, ya. Hayyun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bisa menghafalnya. Wujud itu sifat yang pertama. Qidam, jadi wujud ini nafsiyah. Kemudian ada namanya salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Kemudian ada maknawi, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Semuanya 20. Dan harus kita ketahui dan harus kita percaya diri bahwa ini adalah kajian bisa membuat atau merubah kita daripada bersifat yang tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena membawa akidah 20 ini ke dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana cara mengaplikasikannya? Contoh, Allah Ta'ala Sami'un Basirun, Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan juga tidak membutuhkan alat supaya bisa mendengar. Artinya Allah Ta'ala tidak bertelinga. Allah Ta'ala Maha melihat. Melihat Allah tidak terbatas. Kalau kita terbatas, melihat pakai mata yang jauh dari kita tak bisa kita lihat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha sami'un basirun. Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Maka dengan membawa akidah ini, meyakini, mengiktikadkan di dalam diri kita bahwa Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, kita bawa ketika kita bekerja, kita bawa ketika kita bermuamalah, kita bawa dimanapun aktivitas kita, maka kita tidak akan berani daripada melakukan sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memiliki akidah apapun yang kita katakan Allah Ta'ala mendengar. Jadi kalau orang yang berakidah, mustahil dia mengakui hak orang lain, tanah orang lain sebagai tanah dia. Orang yang memiliki akidah, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat walaupun tidak ada orang yang tahu. Tidak akan berani dia menzolimi orang lain dengan kekuasaannya. Kenapa? Karena dia memiliki akidah yang kuat. Allah Ta'ala mendengar dan mengetahui apa yang ia lakukan. Itulah pentingnya kita mengaji akidah. Itu sebagai mukaddimah aja. Kenapa sih kita belajar akidah begitu? Baik, kita mulai kajian. Sebenarnya dari tadi ngaji. Sebenarnya kalau bagi saya belum ngaji itu. Jadi jangan sampai nanti ada orang mengatakan jangan usah lagi mempelajari ilmu akidah atau akidah 20 karena itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Maka kita bahas sekarang ini sifat 20 beserta dalilnya di dalam Al-Quran. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah wujud, artinya ada. Maka mustahil bahwa Tuhan itu tidak ada. Agar iman kita sah, jadi dalam akidah itu tidak boleh taklid, tak boleh asal ngikut saja. Kenapa beragama Islam? Karena lahir di lingkungan orang yang beragama Islam, itu belum sah imannya lagi. Kenapa beragama Islam? Karena kedua orang tua Islam. Maka jangan sampai kita hanya Islam orang Islam pula kita. Maka dalam iman ini mestilah seseorang itu memiliki nazar. Nazar itu apa? Pandangan. Memiliki hujjah. Kenapa kita itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita memeluk agama Islam? Kalau tak ada alasan, tak ada dalil, belum sah imannya lagi. Jadi tak perlu ngapal wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, tak perlu. Tapi kalau ingin naik levelnya ke atas sedikit, maka dihafal. Maka bagaimana caranya iman kita sah? Kita harus memiliki nazar. Maka kita mesti belajar dengan seorang badui di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ketika ada orang badui, orang kampung datang ke Madinah. Datang ke Madinah ingin memeluk agama Islam. Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka pun memeluk agama Islam. Ketika ditanya kepada badui tadi, kenapa masuk agama Islam? Kenapa percaya kepada Allah? Apakah kira-kira badui ini
tiba-tiba aja mau masuk Islam aja. Tidak. Tapi dia memiliki nazar, memiliki pandangan, memiliki pemikiran kenapa ia memeluk agama Islam. Ditanya kenapa, maka Badui ini dengan sederhana saja menjawab, setiap ada jejak kaki onta, pasti ada onta yang lewat. Setiap ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Ya. Jadi adanya diri kita ini pasti ada yang menciptakannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak memahaminya? Apakah kalian tidak mentadabburinya, menghayati apa yang ada dalam diri kita ini? Jadi apa yang ada dalam diri kita ini menjadikan iman kita menjadi kuat dan sah menurut jumhur ulama. Jadi dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya, memperhatikannya? Apa yang mesti kita lihat, apa yang mesti kita perhatikan dalam diri kita? Yang pertama, kita lihat dalam diri kita ini kedipan mata. Ada orang yang bisa dia ngatur kedipan matanya. Ibu-ibu bisa ngatur kedipan mata? Ibu yang ngatur sendiri? Tidak otomatis kita yang ngatur? Tidak bisa. Kalau ada orang yang bisa, berarti dia gila berarti, atau bohong. 1 jam saja, ya Allah, biar saya yang ngatur kedipan mata nih. 1 jam saja. Maka ibu-ibu tidak bisa lagi masak, tidak bisa lagi jalan-jalan. Apa? Karena sibuk ngurus apa? Kedipan mata. Oh, kapan saya ngedipkan, kapan enggaknya? Oh, detik ini saya mau ngedipkan lah, nantilah. Tidak bisa. Apakah kedipan mata kita ini dia tersensor begitu saja? Tidak, tanpa ada orang yang mengaturnya, tidak mungkin. TV kalau hidup sendiri bisa enggak? Tak ada orang yang mencolokkan ke listrik, tak ada yang menghidupkan. Bisa enggak TV hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan? Itu TV itu masih kecil lah, masih kecil. Tetapi manusia ini hidup. TV sederhana itu begitu, tak percaya kita. Tapi kita yang memiliki otak, memiliki mata, memiliki telinga, memiliki lisan, kaki dan tangan, maka mestilah memikirkan apa yang ada dalam diri kita ini. Kita ini hidup mustahil bisa hidup sendiri. Pasti ada orang yang menghidupkannya dan ada juga orang yang mematikannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian, kalian tidak melihatnya. Ini adalah wujud pertanda bahwa Allah Ta'ala itu ada. Jadi kalau seperti ini pemikiran kita, kenapa kita beragama Islam? Iman kita sah menurut jumhur ulama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau menghafal akidah 50, mantap. Tapi nggak ada waktu umpamanya lagi. Cukup kita meyakini seperti ini, maka sudah sah imannya. Itu baru kehidupan mata. Ada enggak dalam diri kita ini senang dan susah? Ada senang, ada susah, ada sedih, ada bahagia, ada gelisah, ada tenang. Ya kan? Betul? Kira-kira kita mengatur enggak? Kita mau bahagia, kita yang ngatur. Kita mau senang, kita yang ngatur. Kira-kira kita yang ngatur enggak? Kalau kita yang mengatur, maka kita hidup kita ini akan bahagia terus. Karena kita yang, betul nggak? TV, siaran TV itu. Mau siaran apa? Diatur, kita atur. Mau TPI, mau apa? Tapi TPI nggak ada, makanya disebut. Nggak ada kan TPI sekarang kan? Makanya TPI kita sebut. Ya begitu. Jadi kita ini hidup
Ada bahagia, ada senang. Bukan kita yang mengatur. Kenapa? Itu adalah pertanda bahwa ada sosok yang maha dahsyat, yang maha agung. Di balik terciptanya makhluk ini, di balik terciptanya bumi alam semesta ini, maka dalilnya wujud sifat yang pertama bagi Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang maha kuasa, yang telah menjadikan bumi dan seisinya untukmu. Maka di bumi ini ada hujan, ada panas, ada siang, ada malam. Kira-kira terjadi alami saja atau ada orang mengaturnya? Ada zat yang maha dahsyat. Itulah dalilnya, dan itu jugalah yang menjadikan kita itu percaya dengan Islam, percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang berakidah, maka dia tidak akan berani kredit riba, tak akan berani mengatakan tanah orang lain tanah dia, tak akan berani mengambil hak orang lain, tak akan berani berzina, mabuk-mabukan, berjudi. Kenapa? Karena dia akan tahu bahwa setelah hidup ini ada lagi hidup yang abadi, yaitunya darul jaza. Apa itu darul jaza? Tempat pembalasan. Dunia ini darul amal, tempat melakukan amal. Di mana balasannya amal yang kita lakukan di dunia ini? Di akhirat, darul jaza. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam diri kita juga ada detak jantung. Jantung ini terus berdetak tanpa kita yang mengaturnya, tanpa kita yang menghidupkannya. Dia berdetak terus. Kalau kita yang ngatur, maka dia akan maksudnya ketika kita tidur bagaimana? Kalau kita yang ngatur, ya kan? Jadi tidak bisa. Nah, begitulah keimanan akidah yang harus kita pegang. Insya Allah dengan memahami ini, maka kita akan baik dalam menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena memiliki akidah. Sifat yang kedua apa? Kidam. Apa kidam itu? Terdahulu. Apa maksudnya terdahulu? Terdahulu apa maksudnya? Kidam. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya terdahulu, masih ngambang. Sebelum kita bahas maksudnya, kita bahas dulu, ada nggak dalilnya kidam dalam Al-Quran? Ada. Maka kalau ada orang mengatakan sifat 20 ini sesat, nanti percaya atau enggak? Percaya atau tidak? Jangan percaya. Kalau percaya, jadi sifat 20 ini itu dulu lahirnya lagi daripada orang mengatakan sifat 20 ini sesat. Dia lahirnya baru sekitar 30 tahun yang lewat atau 35 tahun yang lewat. Sifat 50 ini itu sudah ada sejak zaman salafus saleh. Sejak zaman Sanusi, Imam Sanusi. Dan akidah ini di zamannya adalah akidah yang benar, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah yang sekarang Mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan, bahwa Allah Ta'ala memiliki mata, bahwa Allah Ta'ala duduk di atas aras, baru. Jadi jangan mau disesatkan sama mereka yang baru lahir ini. Dulu akidah itu sesat, Mujassimah namanya. Hati-hati, ada Wahabi sini. Kalau ada Wahabi nggak apa, biar dia dengar, sadar. Jadi sifat kidam ini disebut juga dengan sifat salbiyah. Apa itu salbiyah?
sifat-sifat yang menafikan, sifat-sifat yang membantah orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat yang tak layak. Jadi kalau mensifatkan Allah Ta'ala itu duduk di atas arsy itu tak layak bagi Allah. Kenapa tidak layak? Karena jadinya Allah nanti membutuhkan kursi. Sementara Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Kalau saya duduk atas kursi ini, siapa yang membutuhkan saya? Saya atau kursi yang membutuhkan? Saya yang membutuhkan kursi ini. Tidak boleh, tidak layak. Artinya nampak kekurangan bagi Allah Ta'ala jadinya. Dan tak boleh juga mengatakan Allah Ta'ala itu punya tangan, punya mata. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas nak? Sudah jelas. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kalau betul mau kembali kepada Al-Quran, stop. Jangan katakan Allah Ta'ala punya tangan dan berada di atas langit. Baik. Ini sifat salbiyah ini membantah sifat-sifat yang tidak layak yang disematkan kepada Allah. Apa-apa aja sifat salbiyah? Yang pertama kidam. Kidam artinya terdahulu. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Huwal awwalu wal akhiru. Allah lah yang pertama dan kekal dan yang terakhir. Maksudnya apa yang pertama itu? Pertama apa maksudnya? Allah yang pertama, terdahulu. Maksudnya lagi bahwa bahwa Allah Ta'ala itu ada sebelum tidak ada. Itulah yang pertama itu. Pertama ada dan sebelumnya itu tanpa ada ketiadaan. Kalau kita ini ada enggak? Ada nampak. Tapi sebelum kita ini ada, sebelumnya apa? Tidak ada. Tapi kalau Allah Ta'ala bersifat kidam, adanya terdahulu artinya. Maksudnya apa? Adanya Allah tanpa didahului dengan ketidakadaan. Berbeda dengan jadi bumi ini ada, tapi sebelum bumi ini ada, dia dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu makhluk, seluruh makhluk seperti itu. Tapi kalau Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, ada, huwal awwalu wal akhiru, dia yang pertama. Maksudnya yang pertama ini ada sebelumnya, ada dan tanpa ketidakadaan. Ada tanpa ketidakadaan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Ta'ala itu satu. Maksud satu ini, ya tidak ada yang menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Maksudnya lagi apa? Jadi akidah ini juga perlu logika. Dalam Al-Quran itu kan diminta kita untuk berpikir. Afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ya, digunakan makanya setiap orang berakal pasti menemukan Allah. Setiap orang yang menggunakan akalnya pasti percaya dan beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ini beriman bisa dengan berdalil dengan Al-Quran. Tapi kalau orang non Muslim kita sebut qul huwallahu ahad, Allahu samad. Percaya enggak dia? Enggak percaya, karena dia tidak percaya Jadi bagaimana cara menghitabnya? Ya dengan dalil akli. Baik. Sampai mana tadi? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Ta'ala satu. Sebelum angka 1 ada enggak? 0 itu bukan angka 0 tuh. 0 tambah 0 0 0. Artinya tidak ada. Jadi diterima oleh akal bahwa Allah qul huwallahu ahad. Al-Qur'an itu ya
Al-Quran yang bisa dipelajari dan masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal dalam Al-Quran. Artinya bisa diterima oleh setiap orang yang berakal. Itulah yang menandakan mukjizatnya Allah. Mukjizatnya Al-Quran. Jadi sebelum angka 1 itu tak ada apa-apa. Kosong. Kidam terdahulu. Jadi kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada tanpa diciptakan. Adanya Allah tanpa diawali dengan ketidakadaan. Huwal awwalu wal akhiru. Makanya tidak pantas kalau disebutkan Allah Ta'ala itu duduk di atas aras. Ya, mana dulu arasnya atau Tuhan? Dulu tuh Tuhan. Jadi sebelum aras itu diciptakan Tuhan, di mana Allah? Jadi akidah yang benar itu tidak boleh bagaimana, di mana, kenapa, mengapa. Jadi orang Islam yang tidak membahas mengapa, di mana, mengapa, siapa, kenapa, maka dia sudah benar akidahnya. Tapi kalau hanya innallaha la tukayyib, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak bisa bagaimana. Cukup yakini saja. Jalan. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Segala orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhannya adalah Allah. Alhamdulillah kita sudah paham kenapa kita beriman. Maka butuh lagi sumastaqamu. Butuhnya istiqomah. Kemudian istiqomah dalam syariat ini. Kalau ada orang yang ngomong alam-alam gaib, ngomong amal-amal yang aneh-aneh, amal ini, amal itu, bisa terbang, kasab, bisa membaca pikiran orang, bisa masuk alam ruh, bisa ngasih nama ruh, tak ada. Ada keramat, ada. Tapi di akhir zaman itu keramat bisa terbang, burung bisa terbang, bisa naik pesawat, ya kan? Tapi keramat yang sebaik-baik keramat, sebaik-baik karomah, bahkan ribuan daripada karomah adalah istiqomah. Istiqomah salat subuh berjamaah, itu karomah di akhir zaman. Kenapa tidak ada karomah yang aneh-aneh di akhir zaman? Kenapa kira-kira? Agar kita tahu mana yang dajjal dan mana yang tidak. Wah, dajjal itu nanti bisa menurunkan hujan, air mengalir ke hilir, dia buat ke hulu, itulah kira-kira. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa pokok apa yang tak bisa sama dajjal nanti. Lebih karomah dajjal. Jadi di akhir zaman ini karomahnya adalah istiqomah. Dulu ya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan di zamannya. Zaman dulu para habaib, kalau dia mengajar di Tarim, ngajar di Tarim nih, benar ada habaib juga di Indonesia. Dulu tapi dia siap-siap, maka apa yang disampaikan di Tarim itu dia tahu jadi di Indonesia. Dulu, sekarang bisa lewat YouTube. Jadi kalau mau lihat maulid di Darul Mustafa bisa lihat YouTube. Tidak dibutuhkan lagi. Tapi yang butuh itu adalah istiqomah afdalu min alfil karomah. Istiqomah lebih afdal, lebih istimewa daripada 1000 karomah. Gitu. Yang jelas-jelas saja, amalan-amalan yang jelas saja di Al-Quran, di hadis banyak yang jelas. Rotibul Haddad itu jelas semuanya, dalilnya sahih. Adik, amalan-amalan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis
yang itu hasil khayalan, jangan diikuti. Hasil ma'rifat katanya, jangan diikuti. Kalau memang itu penting, maka kita akan bisa menemukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kira-kira penting nggak nama ruh tuh? Kalau penting, maka jelas nampak nanti di dalam Al-Quran. Alaika antabahas an ismi ruhik. Maka kamu harus mencari nama ruhmu. Ada? Tidak ada. Dalam hadis sahih pun tak ada. Yang jelas-jelas saja, arba'u kalimat ahabbu ilallah. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jelas. Yang jelas belum diamalkan, cari yang tak jelas. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak merupakan perhiasan dunia, tetapi al-baqiyatus sholihat lebih baik di sisi Allah. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oh, yang paling terbaik di sisi Allah adalah nama ruh. Hah? Apa yang terbaik? Al-baqiyatus sholihat. Jelas enggak? Jelas. Kenapa cari yang tak jelas? Memang manusia ini yang tak jelas suka dia. Ngamalin yang jelas enggak suka dia. Jamaah jelas. Ya jamaah. Jelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kidam. Ya, kidam. Dan selanjutnya baqa. Itunya maha kekal. Ya, dengan meyakini, menghayati bahwa Allah Ta'ala maha kekal, maka Allah maha kekal, kita ini fana, akan binasa, akan berakhir. Kita bawa dalam kehidupan kita. Sealim-alimnya kita, umpama. Tapi sebenarnya nggak ada orang yang alim, makanya hati-hati ngomong orangnya alim, ulamanya alim, luar biasa. Wa ma ataitum minal ilmi la qalila. Jadi Allah Ta'ala hanya memberikan ilmu kepada kita itu hanya sedikit. Sedikitnya itu pun belum kita kuasai, setetesnya pun belum daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengatakan kita itu alim, pintar, cerdas, bersedihlah, karena itu bohong. Tapi kalau orang manggil kita bodoh, marah kita, padahal itu benar. Tidak ada orang alim. Sealim-alimnya orang di bidang ini hafal Quran 30 juz. Kemudian pergi dia ke pasar, nampak ikan, ditanya nama-nama ikan, akhirnya bodoh dia seketika itu. Ikan kapia, ikan uwan, ikan limbe akau, kemudian ikan apa lah? Ikan patin banyak tentu. Ikan sengiri, sengare, apa lah? Bawang banyak, pantau ya kan, apa lah ikannya, buntau, toman tapa, ada ikan bawang monci kan, nak tahu kan? Kan tak tahu bawang monci. Bawang monci itu warnanya agak hitam dia. Biasanya kalau di dalam. Jadi kalau kita berilmu di bidang ini, saya umpamanya bisa bahasa Arab sedikit-dikit. Kemudian rusak listrik di rumah saya. Akhirnya ketika itu langsung saya bodoh. Tidak tahu apa-apa tentang listrik. Atau saya mau buat rumah, saya tidak bisa ngacau semen, buat atapnya bagaimana, masang keramiknya bagaimana, bodoh seketika itu.
Inilah yang menandakan diri kita ini bodoh. Dan Allah Ta'ala alim, maha mengetahui, yang mana pengetahuan Allah tidak terbatas. Innallaha alim wa kanallahu sami'an aliman. Innallaha kana, ya, wa kanallahu aliman hakima. Wa kanallahu banyak. Innallaha sami'un alim, innallaha qadirun, ya, macam-macam. Ya. Maha mengetahui Allah. Jadi Allah Ta'ala maha kekal dan kita binasa. Sebanyak-banyak hartanya kita akan mati. Seberkuasanya kita ini akan berakhir. Kenapa? Allah Ta'ala yang kekal. Kita ini akan binasa, fana. Berakidah, meyakini Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala yang pertama dan yang kekal, kita binasa. Allah Ta'ala tidak berakhir. Kita ini akan berakhir. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat baqo. Kemudian wujud kidam baqo, mukhalafatul hawadis. Terakhir, udah masuk isya ya? Mukhalafatul hawadis ini namanya tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Atau diartikan lagi berbeda dengan segala yang baharu. Nah, itulah. Apa itu baharu? Masih wallah. Jadi apapun di alam semesta ini yang itu adalah ciptaan Allah, namanya baharu. Baharu itu diciptakan dan Allah itu khaliq, maha pencipta. Jadi tak sama dengan kita dia. Kita punya mata, Allah Ta'ala, kita melihat dengan mata. Allah Ta'ala tak memiliki mata. Tak bisa dibayangkan. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, duduk bersila di atas aras begini besar mengenai tangannya, maka bayangan kita ini itu adalah makhluk dan itu bukanlah Allah. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu bukan Allah. Maka kita ini tidak disuruh untuk apa? Memikirkan zatnya Allah. Tapi kita ini disuruh apa? Memikirkan tentang ciptaannya Allah. Ini tidak perlu dibahas. Yadullah pokok aidihim. Diterjemahkannya yadullah. Memang salafus saleh mana yadullah pokok aidihim dah. Tapi Wahabi dia terjemahkan bahwa tangan Allah. Siapa yang berani mengatakan yadun itu tangan? Tak ada. Jadi sebenarnya Al-Quran yang kita baca ini kan ada tuh terjemahan. Itu bukan terjemahan sebenarnya, tafsir. Tafsirnya yang berbahasa Indonesia. Bukan terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia, tafsirnya berbahasa Indonesia. Jadi yadullah itu kalau diterjemahkan nanti oleh Wahabi tangannya Allah, maka ia sudah menetapkan. Itu tidak ada salafus soleh menetapkan itu tangan Allah, tidak ada. Tapi yang betul apa? Tafwid. Yadullah. Apa maksudnya? Udah jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti jadi bermakna dia. Kita yang memaknakan. Yadullah apa maksudnya? Hanya Allah yang maha mengetahui. Akidah lebih selamat. Serahkan kepada Allah. Yang jelas itu bukanlah tangan. Kenapa? Mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk atau dengan yang baharu. Kalau disebut itu tangan Allah, maka nanti sama jadinya. Apa dalilnya sifat mukhalafatul lil hawadis? Laisa kamislihi syai'un. Bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. 4 ini saja insya Allah sudah menjawab semuanya. Semua yang kita bahas. Bukan semuanya. Semua yang kita bahas.
Maksud saya tidak perlu menghafal akidah 20 itu, perlu. Cuman kalau menurut para ulama cukup memiliki nazar. Kenapa beriman? Seperti Badui yang beriman. Apa kata Badui? Kenapa kamu beriman? Karena setiap ada onta yang lewat, ada ontanya. Ada kita yang hidup nih, maka ada yang menghidupkan. Nah itu saja, insya Allah sudah sah menurut jumhur ini. Tapi ada juga yang mengatakan harus menghafal sifat 20. Kita ambil yang mudah aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.